mengambil Kabupaten Pacitan sebagai sampel? Iya, kan karena kita melihat memang dari akses petani sih, karena kan kenal sama Mas Hendro juga ya. Oh, Mas Hendro. Mas Hendro yang memang bisa memfasilitasi untuk dengan daerah juga, dengan pemerintah daerah dan juga permintaan daerah juga untuk pengembangan pertanian juga, dan juga memang kita pabrik untuk kita pabriknya pun untuk yang nanti off-takernya itu kita memang ada di daerah Jawa Timur. Oh gitu. Terima kasih Mas, semoga berhasil ya. Ini berarti Mas Hendro dari perusahaan Agri Rasa ya? Aku David dari Rasa Agri. Oh gitu, Jakarta berarti? Jakarta. Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Fabrikasi atau produksi Rasa Agri sendiri kita pun bergerak di beberapa bidang. Jadi dari farm itu kita melakukan ada budidaya sayuran hidroponik dan juga budidaya sayuran yang konvensional juga. Jadi farmnya sendiri kita pun melakukan ada komunitas sayuran untuk yang hidroponik dan konvensional juga. Itu kita buka dari distribusinya untuk ke pasar tradisional dan pasar umum. Dan itu Rasa Agri sendiri juga aktif juga untuk melakukan berbagai seminar dan workshop juga mengenai pertanian, karena kita pun ingin membawa solusi-solusi. Nanti kita akan atur bersama. Semoga proyek ini bisa memberikan dampak yang baik bagi kita semua. Yang ketiga bagian karena ini perantaranya juga harus mendapatkan manfaat juga dari sini. Dan yang paling penting adalah semoga semua usaha kita termasuk ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena kalau itu sudah kita dapatkan, bismillah lah kalau ada lakukan apapun yang akan kita jalan, baik dari kita, baik dari keluarga kita, baik dari masyarakat sekitar kita. Saya kira ini mungkin untungnya sedikit dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Diskusi kita yang mengawali proyek dari Rasa Agri Jakarta dengan perkoperasian Pacitan ini kita mulai Bismillah. Demikian dari saya. Aplaus buat Pak Akif. Semangat ya. Baik, jangan khawatir Bapak Ibu, dengan nanti kita bisa bekerjasama. Nanti saya akan mendampingi Bapak Ibu di lapangan ya, mulai nanti dari proses penyiapan lahan, kemudian penanaman sampai pasca panen ya. Jadi tidak usah khawatir, nanti tim dari Rasa Agri selalu akan mendampingi di setiap tahapan ya. Ini tahapan awal sosialisasi, nanti kemudian kita MOU, terus persiapan tanam, sebelum persiapan tanam nanti saya akan datang ke sini sosialisasi lagi untuk penyiapan lahan ya. Terus kemudian menanam, karena memang budidaya sawit sebetulnya juga tidak terlalu ribet ya. Nanti akan secara detail dijelaskan oleh David. Saya serahkan pada David untuk menyampaikan. Terima kasih sebelumnya dan selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya terima kasih juga Pak Anang sudah membuka acara kita pada pagi hari ini, dan juga perkenalannya Mas Hendro dan sudah memfasilitasi kita dari Jakarta Rasa Agri untuk dapat bertemu Bapak dan Ibu sekalian dan cerah setelah tadi malam sempat diguyur hujan lumayan deras ya, bumi Pacitan, sehingga kita pagi ini bisa menghirup udara dengan sangat baik. Mohon maaf Pak, walaupun saya asli Madiun Bapak Ibu, cuma baru pulang dari Papua, 8 tahun saya di sana, jadi bahasa Jawanya ngapunten sudah mulai kadang hilang-hilang gitu. Jadi saya mau izin pakai bahasa Indonesia. Ya, hari ini
Bapak Ibu diundang dalam rangka sosialisasi kerjasama sorghum ya dari teman-teman kita Jakarta kemarin datang sampai jam 10 ya. Ya, jadi kita tadi malam beliau dari Solo sampai di Pacitan jam 10. Saya perkenalkan dulu, barangkali mau izin, di sebelah kiri saya ini Mas Hanam dari PT Damatan Makmur ya, yang off-takernya sorghum ya. Nanti hasil panen Bapak Ibu dibeli oleh Mas Hanam ini ya. Sebelah kanan saya David ya, dari artis Korea Songgo siapa ini. Saya seringkali bertengkar sama istri gara-gara drama Korea bahkan. Mama ada Korea tiba-tiba nangis karena besok nggak masak karena apa? Sedih karena idolanya terzolimi. Di sinetron aja kan mengganggu stabilitas keluarga drama Korea. David ini dari tim Jakarta juga ya, luar biasa, masih sangat muda tapi relasinya saya boleh panggil David saja ya, itu relasinya sampai luar negeri. Di belakang ada Mbak Riris ya, timnya Mas David juga, kemudian Mr. Roger dari Singapura ya. Jadi kawan dekatnya David juga ada di sini ya. Jadi saya jujur agak merinding ya dengan anak-anak muda yang penuh inovasi dan kreativitas, mampu membaca peluang bisnis di sektor pertanian. Nanti kedua beliau ini termasuk di belakang nanti akan diskusi dengan hasil rata-rata panen itu 1 hektar 7 ton. 1 hektar 7 ton. Iya, 4 sampai 7 ton. Ya, jadi di materinya Mas David itu untuk bibirnya atau bijinya itu kurang lebih bisa kita panen 4 sampai 7 ton dengan harga per kilonya 2.150 ya. 2.100. Oke. Kemudian batangnya ya 350 dengan potensi panen 40 sampai 70 ton. 1 hektar. 1 hektar ya. 1 hektar. Ya, dari 40 sampai 70 ton, 40.000 kilo sampai 70.000 kilo ya. Itu saja. Berarti dengan 1 hektar tadi kurang lebih di hitungannya Mas David tadi tinggal kalikan aja, misalnya kalau di antara 4 sampai 7 itu dengan panen di 6 ton, 5 ton ya 5, berarti 5 kali 2.100, berarti kurang lebih di 2.100.000 ya, betul, 21 dikalikan 21 juta 5 ya, 11 juta itu 11 ya, ya, kan 5 ton itu kan 5.000 kilo ya. Kalau per kilonya 2.100 berarti 5.000 kali 2.100 berarti dari bijinya saja nanti dengan dapat pendapatan 11 juta. Ya benar Pak. Nah batangnya panennya tadi kurang lebih di angka 40 sampai 70 ton. Itu daun sampai ini ya, batang ya, itu 40 sampai 70 ton. Itu sudah dibeli Oh iya. Itu. Oh iya. Dengan harga per kilonya 300 rupiah ya. 350 ya. Biar tidak ngantuk, saya sengaja nyampaikan. Ya betul Pak. Ya berarti ngantuk semua ini. Ternyata ada yang tidak ngantuk. Yang tidak ngantuk malah hari ini. Jangan-jangan yang lain ngantuk ini. Enggak Pak, enggak ngantuk Pak. Berarti coba dikalikan, kalau seandainya 40 sampai 70 itu kita ambil rata-rata saja di angka 50 ton, oke. Coba dikalikan 50.000 kali 350 rupiah. Berapa itu?
Berapa? 17. Kita baca nanti kalau kita sudah yakin, Bismillah kita yakin kerjasama dengan teman-teman dari Jakarta ini, kerjasamanya harus beliau itu menjalin kerjasamanya dengan lembaga corporate yang jelas. Jadi panjenengan nggak bisa untuk kerjasama dengan beliau pun juga nggak mau, karena yang dalam tanda kutip yang dalam ini dinas koperasi, tentu kita berharap sebagaimana komoditas yang lain, wadah kita adalah koperasi. Jenengan diundang ke sini kan sebagai wakil dari koperasi. Ya, ada yang mengurus, ada yang mengelola, ada yang anggota, ada yang mungkin binaan dari koperasi, tapi atas nama koperasi semua. Jadi nanti MOU kalau kita sudah yakin, saya juga nggak punya ekspektasi dari 10-20 koperasi yang kita undang itu semua melakukan ini, enggak. Mungkin 3 atau 4 koperasi, sehingga kami dari dinas koperasi, Mas Hendro dari pendamping, ketika melakukan pemantauan itu juga nggak biaya sampai banyak koperasi, MOU-nya juga nggak terlalu banyak. Iya. Tapi dari 2-3-4 koperasi itu binaan, apa itu namanya, petani binaannya itu yang banyak. Petani binaannya itu yang banyak. Sedangkan MUI yang bertanggung jawab nggak harus banyak-banyak. Karena yang bertanggung jawab secara legal formal nanti kan ya koperasi, bukan dinas koperasi. Kalau tadi Mas Hendro ilustrasinya dikumpulkan di sini, bukan di sini, maksudnya bukan di dinas koperasi, tapi di sini di Pacitan. Kan mungkin ada yang tanya, misalnya di mana, di Panggul, di mana, di Wonogiri, di mana, di Batu, di mana, nggak bisa. Wilayah kita tetap Pacitan ini, karena dinas koperasi ini wilayahnya hanya di Kabupaten Pacitan. Maka nanti selepas jenengan mundur, kami dari dinas akan melakukan pendalaman secara kelembagaan, secara institusional dengan teman-teman Mas Hendro dan teman-teman dari perusahaan di Jakarta. Next, kita akan hubungi lagi penjenengan ini, lanjut atau enggak? Kalau lanjut, koperasi mana yang serius? Koperasi mana yang serius? Ketika serius itu nggak mudah. Di komoditas yang lain itu pernah kita undang yang di bawah, mungkin ada juga Pak siapa yang hadir di bawah dulu bulan-bulan awal tahun. Akhirnya yang mengerucut 3 koperasi saja dari sekian koperasi. Dan itu nggak mudah kalau sudah kerjasama dengan off-taker kayak ini, nggak mudah. Akhirnya banyak hal yang harus disiapkan kerjasama. Pak, oh gitu. Ya. Baru tebas. Oh gitu, ya. Kalau berarti ngambilnya tidak bersamaan. Oh, didiamkan dulu di tegalan, gitu. Ya udah. Nah ini ya, tapi kok ternyata, nah itulah ini bukan saya hebat Pak. Ini hanya gambaran saja. Sebagai bahan introspeksi siapa? Jadi Jangan hanya siap-siap ini. oh iya, bebas. Serius ini Pak. Kita itu orang anu Pak. Kita itu orang rekoso, gitu. Iya. Jangan dirasakan Pak. Oh iya, Ya. siap. Jangan diulang gitu loh, Pak. Saya juga petani.